Halo everyone, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Jika ingin tahu, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita membahas materinya, perkenalkan saya Heni Grace Angel Nadia Nuarowu dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Medan. Jadi, apa sih kurikulum itu? Menurut ahli Didi Nurdin dan Sibawe, mereka menjelaskan bahwa kurikulum ini adalah program belajar yang diharapkan dimiliki siswa di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan belajar, sehingga bagi siswa juga harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sementara definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Lalu, bagaimana sih perkembangan kurikulum di Indonesia? Mari kita bahas. Yang pertama adalah kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua adalah kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Jadi, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur perkembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus, dan TIK. Materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Guru harus terampil menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan.
Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 ini adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depiknas di periode 1980 sampai dengan 1986. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1995. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman 14 konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum ini bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang kedelapan adalah kurikulum 2004 atau KBK, atau sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini lebih dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi. Setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan kompetensi apa yang mesti dicapai siswa. Namun kerancuan muncul pada saat alat ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa ujian akhir sekolah dan ujian nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. Bila tujuannya pada pencapaian kompetensi yang diinginkan pada siswa, tentu saja alat ukurnya lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur sejauh mana pemahaman dan kompetensi siswa. Walhasil, hasil KBK ini kurang memuaskan pada saat itu. Namun jika masih diberikan kesempatan lagi, mungkin KBK ini akan lebih baik di tahun-tahun sekarang. Yang kesembilan adalah kurikulum KTSP 2006. Perkembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta peserta didik. Tujuan dari KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah. 16 satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Tujuan panduan penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD, SMP, SMA dalam penyusunan dan perkembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, apa yang menjadi kebutuhan di zaman sekarang dan mendatang itulah yang akan diberikan. Kurikulum 2013 memiliki pendekatan pembelajaran yang lebih utuh dengan mengutamakan kreativitas siswa. Kurikulum ini memenuhi 3 komponen utama pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Kurikulum 2013 didesain berkesinambungan antara kompetensi yang ada di SD, SMP, hingga SMA. Intinya dalam kurikulum ini setiap peserta didik dituntut kreatif dan inovatif karena kedepannya temuan dan kreativitas yang menjadi andalan. Yang ke-11 adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Dalam kurikulum merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang ingin mereka pelajari, metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, serta proyek atau tugas yang relevan dengan minat mereka. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Lalu kurikulum apa sih yang worth it untuk saat ini? Di sini akan saya berikan 2 referensi.
Yang pertama adalah kurikulum 2004 atau KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kenapa saya menyarankan ini? Karena KBK ini menempatkan penekanan pada pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas daripada sekedar hafalan materi. Kurikulum ini memberikan lebih banyak ruang bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat individu. KBK ini juga menekankan pada keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. KBK juga menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata melalui pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun meski begitu, KBK juga mempunyai kekurangan karena implementasi KBK terkadang menghadapi kendala karena kurangnya panduan yang jelas bagi guru dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran berbasis kompetensi. KBK juga memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan untuk guru dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang sesuai yang tidak selalu tersedia di semua sekolah. Namun, di luar semua itu, KBK ini termasuk kurikulum yang worth it untuk zaman sekarang. Yang kedua adalah kurikulum 2013. Mengapa saya merekomendasikan ini? Karena K13 ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, kolaboratif, dan terintegrasi, yang lebih membantu siswa untuk siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah, adanya penilaian semua aspek, munculnya pendidikan karakter, dan pendidikan budi pekerti. Kurikulum ini juga memperkenalkan pembelajaran tematik dan proyek yang memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih menyeluruh dan terapan. K13 juga menempatkan penekanan yang lebih besar pada penguasaan literasi digital yang merupakan keterampilan yang sangat penting di era digital saat ini. Namun, kelemahan K13 ini seperti kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru, serta kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai dari pemerintah, dan juga sistem evaluasi yang rumit dan kompleks dalam K13 dapat menjadi beban bagi guru dan siswa, serta memerlukan pendekatan penilaian yang lebih holistik. Namun, meski begitu, kurikulum 2013 ini sangat saya rekomendasikan untuk kembali dibuat pada zaman sekarang ini. Jadi, kedua kurikulum ini dianggap paling layak untuk zaman sekarang karena fokusnya pada pengembangan keterampilan abad ke-21, pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan kontekstual, serta relevansi dengan tuntutan dan tantangan masa kini. Meskipun demikian, implementasi yang baik dan dukungan yang memadai dari semua pihak terkait masih sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari setiap kurikulum yang diterapkan. Jadi, sampai di situ pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.